Tugas ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS Manajemen Pembelajaran Fisika dengan keterangan sebagai berikut. Soal nomor 1, buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal 1. Perencanaan pembelajaran, 2. Pengorganisasian atau penjadwalan, 3. Pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, 4. Kontrol dan evaluasi pembelajaran. Kemudian soal kedua, berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA. Dan nomor 3, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan di SMA. Ya, untuk mata pelajaran fisika, perencanaan pembelajaran ya. Biasanya perencanaan pembelajaran itu sudah kami lakukan di awal tahun pelajaran. Biasanya kami sudah berkumpul dengan tim MGMP fisika di sekolah, ya kan? Terus kemudian kami mencoba membagi berdasarkan tingkat kemampuan, tingkat level anak kan. Kalau kebetulan di sekolah SMA 5 ini kan sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak awal. Jadi sejak tahun 2021 kalau nggak salah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kita adalah angkatan pertama di kurikulum merdeka secara nasional. Di Kota Bekasi itu kalau nggak salah ada 6 sekolah yang sebagai sekolah penggerak di angkatan awal ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi biasanya kami di awal semester itu selalu menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita melakukan eksekusi, sambil setelah kita menerapkan pembelajaran itu, kita sambil berjalan itu nanti akan ada beberapa revisi-revisi atau beberapa perubahan-perubahan ya. Tidak terlalu mencolok sih perubahannya, karena kan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah kan. Biasa di awal itu lakukan tes diagnostik dulu. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa memetakan sudah berapa persen nih kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi gitu kan. Walaupun kita sudah mengembangkan RPP di awal, tapi jika dalam perjalanannya ada yang harus kita kembangkan atau yang harus kita rubah, ya itu bisa kita rubah. Seperti itu sih. Nah itu kalau di kelas 10 nanti dari fisika, kimia, biologi itu nilainya 1, namanya IPA. Nah, jadi nanti dirata-ratakan tuh berapa nilai IPA dan segala macamnya. Dan di kelas 10 itu kebetulan di SMA 5 ini per minggu 3 JP. 3 JP per minggu. Nah, di kelas 11 dan di kelas 12 itu sudah berubah fasenya, sudah berubah menjadi fase F. Seperti mungkin kalian tahu ya. Tahu nggak? Sempat pernah baca ya. Jadi kalau di kelas 10 itu namanya fase E. Kalau di kelas 11 itu namanya fase F. Gitu. Nah, di fase F itu pembelajaran fisikanya tidak 3 JP lagi per minggu, tapi berubah menjadi 5 JP per minggu. Kalau secara normal 5 JP per minggu itu ya berarti 5 dikali 45 menit per minggu. Gitu. Itu pembelajaran fisika yang ada di kurikulum merdeka. Karena beban belajar ketika sudah di kelas 11 ke kelas 12 dan kelas 12 itu beban belajarnya memang tinggi. Ya, kebetulan tahun ini saya ngajar kelas 12. Kelas 12 ya kan, di kelas 12 itu kebanyakan materinya abstrak sih ya. Nah, biasanya untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang seperti itu ya saya biasanya pakai PET simulation. Untuk menjelaskan tentang teori efek fotolistrik itu kan susah. Tidak mungkin kan, kita tidak mungkin melakukan percobaan secara real untuk menerapkan efek fotolistrik kan. Makanya biar anak tahu fenomena efek fotolistrik itu seperti apa, saya pakai PET simulation. Jadi anak tahu kalau ketika ditembakin gelombang merah, hijau, dan segala macam itu terjadi peristiwa apa aja dalam peristiwa efek fotolistrik tersebut.
Jadi kita selain tadi yang pet itu kayak kita butuh banget sih emang kalau pet ya kan. Dan kita juga harus bisa memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Kalau kita pakai pet doang, udah pernah kan belajar listrik? Iya udah pernah ketika kuliah ini kayak kamu nih. Kuliah kan udah pernah banyak. Iya. Tapi ketika praktikum elektro atau gitu, lah Iya, potongnya iya. gimana kan? Harus Gitu. pegang. Evaluasi Untuk pembelajaran. evaluasi pembelajaran, ya kalau evaluasi pembelajaran secara umum biasanya kita menggunakan untuk harian pakai formatif. Untuk yang per periode biasa kita pakai sumatif. Ya kan kayak ini PAS. minggu depan besok akan dilaksanakan PSAS, penilaian sumatif akhir semester. 2 bulan yang lalu diadakan PSAT, penilaian sumatif penilaian sumatif tengah semester, PSTS. Ya, tapi untuk evaluasi sehari-hari mulai dari biasanya untuk evaluasi sehari-hari saya biasanya untuk anak biar tahu anak paham apa enggak, bukan pakai ulangan. Tapi Langsung langsung saya melaksanakan kuis di akhir pembelajaran atau ketika pembelajaran. Berikut ini adalah modul ajar fisika SMA atau RPP untuk materi energi terbarukan dan tak terbarukan. Di bagian pertama ada informasi umum yang terdiri dari identitas penyusun, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di bagian kedua ada komponen inti dengan tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian refleksi peserta didik dan pendidik. Dan kemudian pada bagian ketiga ada lampiran yang terdiri dari lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan peserta didik dan peserta didik, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, dan glosarium. Kemudian ada juga daftar pustaka. Dapat dilihat LKPD sebagai berikut, dikerjakan oleh siswa. Kemudian di sini ada rubrik penilaian, ada rubrik penilaian LKPD, lembar penilaian diskusi kelompok, format penilaian individu PD, lembar keaktifan dan diskusi, kemudian ada juga penilaian proses, lembar observasi diskusi kelompok, dan format penilaian antar teman. apa peran manajemen pembelajaran fisika dalam perencanaan dan pengorganisasian laboratorium? Biasanya laboratorium ya tadi di awal semester kita di awal tahun pembelajaran ya biasa kita kan nyusun perangkat dan segala macam, terus kemudian kita berembuk lagi per MGMP. Biasanya per bulan ini Bapak Ibu bulan ini siapa yang memakai laboratorium gitu, tanggal berapa biar nggak bentrok dengan guru yang lainnya gitu, dan juga dipersiapkan jauh-jauh hari, mungkin entah alat dan bahannya kurang dan segala macam. Biasanya sih seperti itu aja. Pengorganisasian laboratorium.